Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ada sedikit bertanya kepada Ustaz. Maaf, mohon izin Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, ini termasuk ya untuk introspeksi diri lah gitu Pak Ustaz. Ya, Pak. Saya selalu memperhatikan atau melihat orang yang selalu melaksanakan sholat, Ya. yang tidak pernah tinggal melaksanakan sholat. Hmm. Tapi dalam kelakuannya sehari-hari itu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan pada saat sholat. Itu salahnya di mana Ustaz? Itu satu. Ya. Yang kedua, Ya. saya pernah ini temannya Ustaz ya. Ya. Dia mengikuti kajian yang lain. Ya. Tapi saya pernah bertanya jawab sama beliau, sehingga beliau sempat mengeluarkan pendapat kepada saya bahwa dia sholat itu cukup niat saja udah sholat, udah sampai, tidak perlu melaksanakan ibadah sholat. Apakah itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Oke, pertanyaan ada dua, Pak ya. Pertanyaan pertama ditanyakan kenapa ada orang sholat bukan kelakuannya makin baik tapi makin buruk gitu ya. Mungkin seperti itu kurang lebih ya. Ya kan Pak? Jadi yang pertama disampaikan, ya kan? Kan disampaikan tadi kalau sholatnya benar maka dia akan, kan tiga tadi. Shad, lam, ta, siddiq, dia akan benar, dia akan jujur, dia akan lemah lembut, dia akan berakhlak, dia akan semakin takut kepada Allah. Ya Pak? Nah itu kita harus pahami. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita hari ini perbuatan kita, lisan kita sih ngomongin orang, ada yang harus kita perbaiki tentang salat kita. Kalau ada orang dia salat tapi makin sombong, maka ada kesalahan di dalam metode salatnya. Maka caranya dia perbaiki salatnya supaya dia nggak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Itu poinnya. Itu babnya untuk orang itu Pak. Kepada kita, kata Rasulullah, ada dua hal yang harus kita ingat, ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat. Satu, kebaikan orang sama kita. Dua, keburukan ataupun kesalahan kita kepada orang lain. Itu yang harus kita ingat. Dua hal yang harus kita lupakan. Satu, kebaikan kita kepada orang lain. Kesalahan orang yang kita lihat ataupun kepada kita. Jadi ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, kita sebagai umat Rasulullah adalah mendoakan dia. Bukan bertanya, kok kayak gitu ya? Makanya pernah ada suatu ketika, itu santri nanya sama gurunya Pak. Nanyanya kayak gini. Assalamualaikum guru gitu. Bilang sama gurunya, Waalaikumsalam. Kan gitu, agak-agak lain sedikit kan? Jadi kayak gini guru, saya mau tanya. Ada orang nggak sholat, tapi dia baik gitu. Gitu ya. Akhlaknya bagus, segalanya macam bagus. Ada orang sholat, nggak pernah tinggal sholat, tapi akhlaknya buruk. Ditanya sama murid ini, siapa yang baik di antara keduanya? Dibilang sama gurunya Pak. Yang pertama, dia itu nggak sholat, tapi akhlaknya baik. Maka sesungguhnya dia itu baik. Baik dalam berakhlak, tetapi dia belum sholat. Ya kan? Bisa jadi dengan dia berakhlak baik, akhirnya Allah mengantar dia, akhirnya dia sholat Pak. Yang kedua, ada orang sholat, akhlaknya nggak baik kan? Karena seperti apa yang saya bilang tadi, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ada orang hari-hari sholat, perbuatannya nggak baik, ya kan? Bisa jadi dengan dia terus sholat, maka perbuatan buruknya akan menjadi baik Pak. Dibilang sama gurunya, di antara keduanya, tahu nggak kamu siapa yang buruk? Dibilang sama gurunya, yang buruk adalah kita, yang sibuk menilai kedua orang itu. Padahal yang satu sibuk berbuat baik, tetapi dia lupa sholat. Yang satu sibuk sholat, tapi lupa berbuat baik. Yang paling buruk adalah kita, asik menilai orang lain. Maka nangislah si murid itu Bapak Ibu. Ya kan? Dibilang sama guru, wahai murid, jikalau engkau melihat kesalahan ketika engkau menjalani kehidupan, maka tundukkanlah pandanganmu jikalau engkau tidak mampu. Jikalau engkau mampu, doakan dia, karena seperti itulah Rasulullah ajarkan.
Maka ketika engkau melihat orang baik, orang alim, orang melakukan kebaikan, maka lihatlah dia, contohlah dia, agar engkau bisa menjadi seperti dia, kayak gitu. Paham ini? Oke. Jadi jamaah Majelis Nurul Yakin dan siapapun yang hadir ke Majelis Nurul Yakin, dengan semakin belajar ilmu agama, berusahalah berhenti melihat kesalahan orang lain, belajarlah melihat kesalahan diri. Karena seperti itulah Nurul Yakin. Karena alhamdulillah ilmu kita bersanad. Yang kita ikuti Rasulullah. Tentang apa yang Rasulullah lakukan, kita wajib berusaha untuk melakukannya, walaupun berat. Paham ya? Jadi tentang yang Bapak tanya tadi, saya berdoa kepada Allah karena mereka adalah umat Rasulullah. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga dia yang udah sholat namun masih berakhlak buruk ya Allah, mudahkanlah ya Allah dia, berikanlah dia kesadaran, mudahkanlah dia ya Allah untuk berakhlak baik agar dia supaya sholat dan dia berakhlak baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kepada dia yang hari ini sudah berakhlak baik ya Allah namun belum sholat ya Allah, mohon ya Allah berikanlah dia petunjuk ya Allah, dengan perbuatan baiknya mudahkanlah dia supaya sholat Pak. Paham Pak ya? Pertanyaan kedua, ada orang bilang dengan niat dia bisa apa tadi Pak? Dia tidak perlu melaksanakan sholat Pak. Oke. Tapi dia cukup dengan niat sama Allah, itu dia berarti dia udah melakukan sholat. Oke, besok kumpulin siapapun orang yang bilang kayak itu, datang ke Nurul Yakin, mau uji. Dengan niat kita nggak usah sholat ya. Berarti sholat itu kan syariat. Kayak gini Pak, kalau misalkan ada orang bilang kita cukup niat aja udah sholat, bilang sama dia jangan makan lagi, makan niat aja gitu. Ini kan syariat Pak. Contoh macam saya, ini kan ngerokok. Syariat kan bagian luar, benar kan? Coba sekali-sekali Bapak pegang dekat hidungnya, masih ada napas nggak gitu? Nah kalau masih ada hembusan napas, dia masih melakukan syariat. Berarti pencet hidungnya Pak gitu. Paham Pak ya? Jadi orang bilang, nggak usah lagi sholat syariat, sholat hakikat. Nggak bisa. Rasulullah sampai bengkak kakinya. Gitu ya? Jadi kalau ada orang bilang, ini kita nggak usah sholat, kita niat aja. Dia gagal paham. Kalaupun ada gurunya bilang kayak gitu, sesat. Maka apa yang kita lakukan? Seperti di awal tadi, doakan dia. Kalau kita mampu, kasih tahu sama dia. Kalau nggak mampu, terus doakan dia. Bapak tahu nggak doa itu yang makbul ketika apa? Tahu Pak? Ketika orang lain tidak tahu, tetapi kita mendoakan dia, maka doa kita akan makbul Pak. Maka cara kita, macam mana contoh kita peduli kepada orang, lihatlah orang itu, jangan berdoa depan dia, tetapi ketika dia tidak ada, kita bersama Tuhan, kita bilang, ya Allah ampunilah dia. Itu dikabulin Pak. Ya Allah berikanlah saudara saya petunjuk, karena ya Allah dia telah berada di jalan yang sesat. Tentang yang dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepadanya, yaitu orang beriman, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan mereka yang kau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Orang yang bilang kita sholat niat aja sesat Pak. Jadi cara kita balik lagi berdoa lagi karena itu umat Rasulullah. Ya Allah berikanlah ya Allah petunjuk kepada saudara-saudara saya yang mengatakan ya Allah bahwa sholat cukup diniat Allah. Berikanlah ya Allah dia petunjuk ya Allah agar dia sadar ya Allah. Luar biasa perjuangan Rasulullah ya Allah untuk mengambil perintah sholat ya Allah. Janganlah jadikan dia menjadi hambamu yang menyepelekan tentang hadiah yang Allah beri untuknya ya Allah. Gitu Pak. Kalau tiba-tiba Bapak tiba-tiba kan, Pak Pendi sholat, nggak usah lagi niat aja. Awak mau tes ke rumah Bapak nanti. Kalau Bapak udah bisa nggak makan lagi, oke. Nggak bernapas lagi, oke. Jenazah kalau meninggal lompat sendiri tanpa ada orang fardu kifayah, keren. Ini kan fardu kifayah kan, udah meninggal lah dia. Diurusin kan Pak? Diurusin kan? Nah yang ngurusin tuh syariat nggak? Syariat nggak Pak? Nah kalau misalkan ada orang bilang, kita niat aja, bilang aja, nanti kalau engkau mati, aku niatin aja, mudah-mudahan kau dilempar Allah ke dalam kubur gitu. Ya gitu Pak kira-kira. Terima kasih Cik atas sarannya. Amin. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak dan semua.